Traveler, selamat datang ya di Traveris, tempatnya review jujur, no sensor. Gimana setelah kamu melihat banyak sekali cuplikan-cuplikan mulai dari villa-villa yang tersedia di dalam Dusun Bambu, kemudian diikuti dengan semua aktivitas-aktivitas yang ada di dalam Dusun Bambu. Jadi benar-benar panjang ya, benar-benar nggak bosen sih ketika kamu berada di tempat ini. Jadi kali ini Traveris akan membawa kamu secara khusus untuk menikmati edisi khusus video terlengkap dari Dusun Bambu, mulai dari semua villa-villanya sampai ke semua aktivitas, bahkan sampai ke tempat kuliner. Bahkan nanti ada juga tempat untuk kamu bisa membeli tanaman-tanaman untuk rumah kamu, oke? Jadi benar-benar ini adalah review yang cukup lama. Traveris sudah menginvestasikan waktu ini untuk memberikan review yang terbaik dan juga 4K untuk semua happy travelers yang mungkin kangen untuk menikmati suasana pedesaan. Tetapi ini bukan pedesaan biasa ya, karena kali ini desanya benar-benar sangat mewah, didesain dengan benar-benar suasana yang pedesaan banget deh. Jadi ketika kamu nanti hadir di sini, kamu akan merasakan betapa nyamannya, betapa tenangnya suasana pedesaan yang mungkin kamu nggak pernah alami, tetapi tiba-tiba sekarang ada di depan mata kamu. Oke? Nah, ikuti terus semua perjalanan Traveris ke tempat Dusun Bambu ini, dan kiranya kamu mau untuk terus subscribe dan juga jangan lupa untuk komen, like, dan share, karena semua review-review lengkap seperti ini akan kita terus create untuk kamu, tentunya dengan dukungan yang ada dari kamu. Oke? Nah, setelah kita tadi melihat ada tempat reception, saatnya kita sekarang menuju ke tempat di Dusun Bambu langsung ya. Ini menuju ke tempat villanya langsung nih. Nah, ini yang disebut sebagai Kampung Layung. Nah, ini adalah tempat gate masuk dari Dusun Bambu itu sendiri. Disinilah semua tamu itu menginap ya. Nah, kalau kita lihat dari ketinggian, wow, betapa indahnya ya. Ada suatu dusun yang mewah, itu ada di sekitar hutan-hutan bambu dan juga pepohonan yang begitu indah seperti ini. Ini benar-benar luar biasa pengalamannya ya. Nggak seperti yang pernah saya bayangkan sebelumnya, bahwa desa itu mungkin ya biasa aja, tetapi kali ini desanya benar-benar sangat mewah. Apalagi juga ditemani dengan semua petugas yang sangat ramah seperti ini. Mereka benar-benar ramah, saya akui. Oke, sekarang kita coba jalan menuju ke tempat Dusun Bambu. Wow, ini ya menu yang akan kamu lihat ya. Mulai dari semua villa-villanya, sampai semua aktivitas ritual, sampai jacuzzinya, sampai api unggunnya, kemudian snacknya di dalam, kemudian dinner ala kampungnya, kemudian kita menikmati saungnya. Wow, benar-benar lengkap ya. Dan terakhir kita akan menikmati breakfastnya. Oke, sekarang kita menuju ke villa yang sudah kita pesan sebelumnya. Nah, ini katanya petugas, villa ini sudah disiapkan secara khusus yang sangat dekat dengan saung-saung yang ada di daerah persawahan. Jadi makin penasaran ya, seperti apa sih ya penampakan dari villa yang akan kita tempatin ini. Wow, wah, di depan itu sudah ada tempat api unggun itu ya. Ada sepeda juga itu anak. Oke, ini adalah Villa Residence. Rate-nya adalah 3,9 juta untuk weekday. Dan ini bisa muat untuk 4 orang sebenarnya ya. Dan ada tempat basuh untuk kaki maupun cuci tangan sebelum kamu masuk ke dalam tempat ini. Happy Traveler, jadi sebelum masuk ke dalam villa, kita cuci tangan dulu ya. Nah, panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya ya. Amin. Jadi Happy Traveler, di dalam airnya ada bunga-bunga, dan juga kita didoakan sama masnya panjang umur, sehat selalu, juga panjang umur dan sehat selalu buat masnya. Nah, setelah kita cuci tangan, kita langsung masuk ya, menuju ke dalam villa. Wah, ini yang menarik nih ya. Jadi ini villanya ya memang nggak terlalu besar, tetapi kita lihat aja di dalamnya. Wow, ini langsung dijelaskan ya. Untuk piring sama mangkok ini kita ada sebelah sini. Oke. Kulkasnya nggak ada ya Mas ya? Ya. Ada. Baik, kalau begitu Pak, selamat tinggal ya Pak. Ya, selamat istirahat. Terima kasih. Jadi itulah ya sedikit tentang cerita keramahan dari semua petugas yang ada di sini. Oke, kita menginap di Village Residence yang ada di kamar nomor 304. Ini terasnya unik banget ya. Kamu bisa tiduran di sini
dan juga sangat nyaman ya, karena ada bantal banyak banget, dan bahkan kamu bisa sambil nonton TV kalau pintunya Jadi dibuka karena ya. banyak bantal dan banyak guling, kamu nggak akan kekurangan deh untuk bisa tidur sama bantal sama guling berlimpah seperti ini gitu ya. Nah ini penampakan pada waktu malam hari, terasnya itu tetap terang ya, dan juga nyaman, dan juga ya nggak banyak serangga, jadi kamu benar-benar nyaman bisa tiduran di sini gitu ya, sambil kerja juga bisa karena di situ ada mejanya. Nah sekarang kita masuk yuk ke bagian yang pertama nih. Wah ini dia ya, benar-benar desa ya, jadi nggak ada sofa tapi kayak benar-benar rumahnya Sidul gitu ya. Semuanya itu serba kayak lesehan, ada sponnya di atasnya, ada bantalnya, dan juga ada TV smart TV-nya itu ya, 43 inch lagi, jadi puas banget nontonnya. Jadi internetnya juga cukup lah untuk smart TV-nya ini ya, lumayan cepet. Nah jadi nyaman ya, benar-benar ini merasakan pedesaan, dan juga colokannya tuh berlimpah di mana-mana, jadi kamu bisa kerja di mana-mana. Jadi walaupun kecil ya, secara ruang keluarga sih oke juga sih ya, kamu bisa menikmatinya itu benar-benar merasakan kayu-kayu pedesaan gitu ya, nggak kerasa kuno gitu ya, tapi benar-benar sih ya kerasa benar-benar kental sama desa sih ya, tapi keren sih, mewah sih ya. Nah ini kitchennya lengkap loh, ada tempat untuk kompor, ada tempat untuk cuci. Nah ini juga disediakan minyak untuk kalau kamu tergigit serangga, ada juga buahnya, apel, anggur, sama jeruk nih. Nah kamu bisa scan ya QR code itu untuk melihat menu, tapi nanti kita juga akan tampilkan ke kamu menunya. Nah ini di dalamnya bambu itu ada surat ya. Nah ini ada bermacam-macam minyak, ini biasanya saya bawa pulang langsung, saya jarang pakai. Nah di sini tempatnya kitchen nih, wah tetap terawat dengan bagus loh ya, walaupun ini cukup sudah lama berdiri nih di sini. Nah ini kulkasnya, ada kulkas loh, kulkasnya ya lumayan sih ya. Gimana? Kalau kamu santai sama keluarga di sini unik sih ya, karena benar-benar kayak lesehannya Sidul gitu ya, yang ada di RCTI itu ya. Nah ini mejanya, ada kursinya. Ini meja bukan untuk kerja, tetapi untuk makan snack gitu ya, dan juga ada berbagai macam teh gitu yang disediakan di sini. Tuh kamu lihat ya, benar-benar unik banget ya, keren banget. Jadi lengkap banget, mulai dari gelas, ada gula-gulanya, ada botol minum 2 disediakan di sini, juga ada pemanas airnya. Jadi lengkap ya. Yang bikin ngiler sih memang snacknya. Nanti kita akan review ya snacknya itu rasanya seperti apa. Tapi di sini ada tekonya, jadi kamu nggak perlu bikin teh berkali-kali, kamu ada tekonya untuk kamu bisa simpen teh. Ada boilernya juga lengkap. Ada juga telepon tuh di sana untuk kamu panggil petugas. Rengginan. Ya, isinya rengginan. Enak banget. Enak banget. Mantap. Pas buat ngemil ya. Yang ini Jipang. Lihat nih. Jipang ya. Mantap. Enak banget. Nggak kayak Jipang pada umumnya ya. Enak banget ya. Di sini juga disediakan yang bisa diseduh untuk breakfast. Ini kayak ada bubuk kayak teh ya. Ini tehnya wangi banget. Di sini juga bisa dicampur sama butterfly pea. Oh, ya. Wah, banyak sekali campurannya. Di sini juga ada lemongrass. Tuh. Ini ada green tea juga. Lihat nih. Ya. Wah, ini buat obat-obatan nih. Baby apa namanya? Chrysanthemum. Tuh. Bisa dicampur buat seduhan air panas. Lemon bisa juga diseduh. Wah, lengkap ya di sini ya. Jadi memang udaranya dingin, jadi kamu bisa sambil angetin badan pakai semua ramuan desa yang ada di sini.
Jadi memang nyaman banget deh kalau kamu makan snack ya, rengginang atau cipang ditemani sama teh panas. Kemudian juga ada banyak sekali campuran minuman yang lain. Kemudian kamu sambil nonton TV di atas lesehan dul ini seperti ini. Jadi benar-benar akan membuat kamu makin merasakan pedesaan itu seperti apa. Nah ini bisa kamu pakai untuk tidur loh ya. Walaupun ini untuk lesehan tetapi itu cukup loh untuk tidur 2 anak. Jadi nah kita ke kamar ya. Nah ini juga bisa dipakai untuk tidur 2 orang. Jadi tadi anak-anak bisa tidur di lesehan yang ada sofanya, dan juga 2 orang ada di sini. Jadi totalnya ada 4 ya. Nah ini penampakan kamarnya dan juga dilengkapi dengan peralatan yang cukup lengkap sih ya. Ada alat pelembabnya, ada juga alat pembunuh serangganya. Jadi secara kamar colokannya pun juga berlimpah. Ada AC-nya juga di dalam kamar ini. Jadi jangan takut kepanasan ya. Dan penerangannya di mana-mana juga cukup bagus. Nah, ini lebar ranjangnya 160 cm. Jadi menurut saya sih cukup lah untuk berdua dan sangat nyaman. Benar-benar ini desainnya pedesaan yang sangat modern menurut saya ya. Dan juga ada banyak colokan, itu membuat saya nyaman untuk berada di segala sisi. Nah, ini untuk habis jacuzzi bisa menggunakan jubah itu ya. Nah ini penampakan dari sisi yang lain. Jadi nggak sempit. Merasakan pedesaan seperti ini sih kangen banget sih. Ini kalau malam juga nyaman banget karena penerangan ada di mana-mana dan nggak kerasa gelap baik siang maupun malam. Oke, sekarang kita coba explore bagian kamar mandi. Jadi ini benar-benar kamar mandi yang mewah ya, mulai dari ini marmer, kemudian ini kayunya juga kayu yang bagus. Jadi ya memang sih secara desain sih menurut saya sih biasa ya, tetapi bahannya itu loh membuatnya itu jadi mewah gitu dan bersih banget. Oh ya, ini lantainya agak licin ya, makanya tadi di lantai ada kayak karetnya supaya kamu nggak tergelincir. Nah ini showernya. Nah ya kecil juga sih ya secara shower, mestinya sih bisa dibesarin lagi sih ya, masukkan untuk manajemen. Nah ini tempat untuk mandinya, kemudian juga diberikan 2 handuk. Nah ini penampakan kamar mandinya dari sisi yang lain. Ya not bad lah ya. Oke sih menurut saya. Nah ini penampakan kamar mandi pada waktu malam hari. Hampir nggak beda sama pada waktu siang. Jadi benar-benar cukup terang. Jadi memang kalau kamu merasakan pedesaan seperti ini, kamar mandinya juga bagus seperti ini, rasanya juga pengen banget ya untuk pergi ke sini ya. Nah ini dental kitnya, kemudian juga lengkap lah sama semua amenities yang ada di atas wastafel ini ya. Kemudian juga ada sisir dari kayu. Ini sisirnya enak banget loh, sampai saya itu nggak tega untuk memakainya. Dan ini sampo, sabun ya, itu sudah disediakan. Lumayan loh, dari Sensasia loh. Jadi memang benar-benar mewah sih ya. Nah ini penerangan kamar mandi pada waktu malam hari di sisi pintu masuk. Nah ini pada waktu siang harinya juga sama ya, hampir sama. Jadi sama-sama terang gitu ya. Jadi segala sisi sih memang cukup terang. Penerangan yang masuk dari luar itu juga cukup bagus. Nah ini model kuncinya juga jadul seperti ini, lucu banget sih ya. Dan lemarinya juga dari kayu dan ada jubah juga, batik lagi ya. Nah kita coba explore ya. Oh itu di situ ada jacuzzi. Jacuzzinya deket banget sama sebelah kamar kita, bahkan di depannya gitu ya. Jadi kamu bisa menikmati jacuzzi itu pada waktu sore-sore, itu seru itu ya. Nah kita coba explore ya bagian penampakan teras dari Resident Village ini seperti ini. Nah kita buka dari bagian kitchen, itu langsung menyambung dengan jacuzzi yang ada di sampingnya. Oh enak ya. Happy Traveler, jadi kalau kamu mau menghangatkan badan nih di tengah pedesaan yang suhunya cukup rendah, cukup dingin, kamu bisa pakai jacuzzi. Ayo kita lihat ya jacuzzinya seperti apa ya. Ini jacuzzi. Dan ini jacuzzinya itu 24 jam itu selalu hangat gitu. Dan hangatnya itu bisa diatur pakai tuas yang tadi ya. Jadi benar-benar seru deh. Walaupun memang kecil sih ya, tapi oke lah untuk menghangatkan badan. Apalagi kalau ini lagi hujan ya.
Kebetulan kita ke sana sih memang lagi musim kemarau, jadi nggak terlalu dingin. Jadi kita juga tetap nyobain aja ini untuk jacuzzi yang ada di sini. Terasnya pun juga secara malam hari juga nyaman ya. Benar-benar menikmati kayak pedesaan. Kamu lihat catnya warna putih, ada kayu-kayunya. Wah, ini mewah banget ya. Jadi benar-benar sih pedesaan yang menurut saya sih termewah, dan di depannya ada jacuzzi. Dan ini jacuzzi baru dibangun loh. Jadi untuk memperbaiki servis yang ada di tempat village resident ini. Jadi sangat-sangat keren tuh manajemennya. Nah, kita coba explore ya villa yang kedua. Ini 2 bedroom, kita langsung diantar oleh petugasnya. Nah, kita mau melihat family residence itu sebesar apa, bedanya seperti apa sama yang kita sudah kasih tahu ke kamu sebelumnya ya. Nah, ini rate-nya cukup mahal nih ya, 5,6 juta pada waktu weekday. Ya, ini isinya adalah untuk 4 orang. Jadi sudah termasuk ada breakfastnya dan juga bagian untuk kamu pergi ke wahana. Nah, kita coba explore bagian dari terasnya lagi. Memang terasnya sih lebih panjang ya, kerasa sih memang lebih besar sih dari village ini. Wah, memang tempatnya lebih lega ya, lebih panjang ya, dan juga tetap banyak bantal-bantalnya. Dan juga pada waktu malam hari tetap nyaman. Wow ya, keren lah ya. Jadi nggak bosen ya kalau kamu bercengkerama sama keluarga ada di tempat seperti ini. Loh ya, kamu bisa duduk-duduk juga di sini, menikmati dinginnya udara. Jadi kalau kamu melihat terasnya seperti ini, tentunya kamu bisa ngapain aja di sini ya sama anak-anak ya, bisa main catur, bisa main karambol. Kamu bisa minta loh mainan karambol menuju ke tempat ini ya. Jadi kamu bisa merasakan permainan-permainan jadul zaman dulu, itu bisa dirasakan di sini. Apalagi kalau kamu suka catur, kamu bisa lakukan juga di sini secara nyaman ya. Nah, itu tetap ada ya untuk tempat untuk cuci tangan dan kaki. Nah, ini kamarnya kita ada di nomor 302. Ayo kita sekarang explore ya ke dalamnya seperti apa. Wah, rasanya nggak sabar ya pengen seperti ini. Ini kita masuk tuh sudah dingin gitu ya. Jadi AC-nya tuh sudah dinyalakan. Jadi benar-benar tuh nyaman banget ketika tamu itu sudah datang ke sini gitu. Nggak heran sih memang harganya memang worth it ya untuk sekelas ini gitu, semewah ini dan sebesar ini secara ruangan. Dan ini kitchennya. Jadi secara kitchen isinya sih ada microwave-nya, kemudian sama seperti yang tadi ya, ada seperti tempat minumnya, kemudian ada tempat untuk tehnya, dan berbagai macam campuran minuman lainnya yang membuat segar itu. Semua yang kita hidangkan secara panas ya. Ada boilernya juga, ada piringnya, ada mangkoknya, ada kulkasnya seperti ini. Jadi benar-benar lengkap deh. Dan juga tempat sofanya itu juga nyaman banget gitu ya, ala-ala desa tapi keren banget sih. Dan tetap TV-nya Smart TV dan juga 43 inch. Saya suka sama mejanya ini ya, karena mengingatkan kita pada meja-meja di warung-warung gitu ya. Dan di tengahnya itu disediakan buah, ada rengginan. Nah, jadi kayak kursi ala pedesaan gitu ya. Kamu lihat, jadi keren sih. Nah, ini snack-snacknya ada rengginan, ada cipang, juga disediakan buah ya, lengkap. Dan juga di depan TV itu ada meja dari kayu juga keren, dan juga ada minyak untuk kamu yang mungkin tergigit sama binatang, itu disediakan di sini secara lengkap ya. Ada karpetnya juga, karpetnya dari rotan itu. Nah, coba kita sekarang explore ke kamar ya, seperti apa bentuk kamarnya, karena di sini ada 2 kamar. Nah, ini kamar twin nih. Ini secara lebar dari kasurnya itu 100. Jadi kamu bisa tempatin di sini anak-anak ya untuk tidur berdua sama saudaranya. Lengkap juga ada lemarinya. Nah, kita coba explore kamar yang utama nih. Nah, ini untuk kamar ya, secara lebar untuk ranjang itu sama seperti yang tadi ya, 160 cm. Ya, secara desain kurang lebih sama. Keren banget sih memang ya. Penerangannya tuh loh yang saya suka. Walaupun ini siang ataupun malam itu nggak ada bedanya. Jadi saya nggak shoot untuk kondisi siang dan malam ya, karena sama aja, sama terangnya dan sama kerennya gitu. Nggak kerasa lagi malam gitu malahan. Nah, seperti ini. Ini dalam kondisi semua jendela itu tertutup loh. Jadi malam atau siang tuh sama aja.
Nah, kita coba explore sekarang ke kamar mandinya. Secara kamar mandi juga sama ya. Jadi memang benar-benar konsepnya mewah. Ada banyak kayu dan juga secara shower, kemudian tempat untuk bilasnya, kemudian lantainya pun juga masih licin sih. Jadi itu disediakan kayak keset karet gitu ya, supaya kamu nggak tergelincir. Nah, ada juga semprotannya. Nah, disediakan handuk ada 4 unit. Jadi untuk 4 orang kan memang ya. Nah, ini secara amenitiesnya juga ya disediakan lengkap. Kemudian ya sama, ada disediakan sampo, ada juga hair dryer dan juga untuk sisir kayunya. Jadi lengkap lah di sini ya. Nah, sekarang kita coba explore menuju ke jacuzzi. Cuman saya lebih suka jacuzzi yang dekat ya sama lokasi kamar kita, tapi ini nyatanya agak jauh ke belakang gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena mereka memang mengusahakan adanya jacuzzi untuk kita bisa menghangatkan badan pada waktu lagi dingin gitu ya. Lumayan lah, ini disediakan khusus untuk kamar villa ini. Tuh ya, ya sama kecilnya sih seperti yang sebelumnya. Tapi ya oke sih, kamu bisa menikmati pemandangan alam juga di sini sambil jacuzzian. Nah, sekarang kita keluar dari kamar ini, kita coba cek ya untuk kamar yang berikutnya. Ini namanya kamar deluxe residence. Nah, ini nggak terlalu besar, tetapi memang lebih besar lah ya daripada yang village resident ya. Nah, terasnya sama, selalu ada sofa ala rumah Sidul, tapi ini lebih mewah daripada rumah Sidul. Jadi benar-benar terawat, lebih bagus banget. Saya suka sama kayunya. Kayunya itu nyaman dan gak ada yang kayak cacat-cacat terkelupas gitu, nggak ada sama sekali. Ini benar-benar terawat sekali gitu. Saya suka banget untuk stay di sini ya. Desainnya itu bikin kangen kita sama ala suasana pedesaan. Bahkan kamu lihat lampunya itu pun juga kayak dari bambu gitu ya. Jadi keren banget. Ayo sekarang kita explore ke dalam ya. Nah, ini dia kamar deluxe. Masuk ke dalam itu, kalau kamu lihat di kamar sebelumnya itu kan ada kayak lesehannya. Ini langsung dikasih sofa ya. Tapi saya sih lebih suka yang lesehan sofa ya, karena bisa dipakai untuk tidur. Kalau yang ini sih ya bisa sih dipakai untuk tidur untuk 1 orang gitu ya. Tapi ya nggak terlalu aman. Jadi saya sih lebih suka yang sebelumnya. Nah, untuk TV-nya itu Smart TV ya, dan 43 inch. Sama sih seperti TV-TV yang ada di villa-villa yang sebelumnya. Nah, gimana? Ini living room-nya seperti ini. Jadi benar-benar lebih besar sih ya daripada village residence. Jadi ini benar-benar nyaman banget. Wow. Ini suasana untuk malam maupun suasana untuk siang sama aja, sama terangnya. Karena ini dalam kondisi semua jendela ditutup supaya kamu bisa tahu membedakan. Ini nggak gelap sama sekali, segala sisi itu bagus banget. Dan itu kitchennya yang kamu lihat, dan ini living roomnya dari sisi yang lain. Jadi gimana? Kamu mau nggak stay di sini? Ini sih ala-ala pedesaan yang sangat-sangat termewah menurut saya. Dan itu seperti biasa di atas meja itu disediakan ada kayak minyak-minyak untuk digigit serangga, sambil kamu bisa melihat nonton TV ya sama keluarga di situ. Nah, sekarang kita explore nih kamarnya. Wah, kamarnya memang 1 unit di sini untuk 2 orang. Jadi suasananya sama ya seperti yang sebelumnya ya. Nih, kalau kita lihat secara memutar memang benar-benar bagus ya. Peralatan di dalam kamar pun juga cukup bagus menurut saya, karena ada pelembab udaranya. Desainnya itu loh ngangenin ya, hebat ya desainer dari konsep Jawa seperti ini ya, konsep ala desa. Dan ini lucu banget gitu. Jadi mejanya itu kayak ada kayu yang muncul gitu ya. Kamu lihat. Nah, ini di tengah-tengah itu ada kayak mejanya juga, di atasnya itu ada snack dan disediakan snack seperti ini. Itu kangen banget. Aduh. Enak banget, ada kayak ketan-ketan gitu ya. Kemudian disediakan buah-buah. Ya, pokoknya lengkap deh di sini. Nah, ada juga disediakan botol minumnya juga ya. Gimana? Nyaman ya? Rasanya ini kayak rumah yang ngangenin gitu.
lengkap lah, ada microwave-nya, ada boilernya. Jadi yang kangen untuk pulang kampung ya mungkin kau bisa pulang kampung ke sini nih, karena sangat mewah. Dan ini piring sama mangkoknya disediakan, ada kulkasnya juga. Jadi keren deh. Kamar mandi sih menurut saya sih sama ya, secara konsep, secara penampakan sama seperti ini. Tuh ya, ada hair dryer ya, jangan lupa. Walaupun ala desa tapi tetap ada hair dryer disediakan juga. Ya ini yang saya sangat suka, sisir kayunya ini loh. Dan juga ada sabun sama sampo itu sudah disediakan. Bahkan cerminnya pun juga dari kayu. Amenities seperti sikat gigi, pasta gigi itu semuanya lengkap lah pastinya di sini ya. Bersih banget. Dan juga memang lantainya licin juga, jadi harus hati-hati ya, karena itu di situ juga disediakan keset dari karet supaya kamu nggak tergelincir pada waktu kamu bilas di sini. Nah, gimana? Penerangannya bagus ya, secara kamar mandi ya, dan juga itu showernya ada di atas. Hebat ya, showernya itu didesain modern tetapi ala desa seperti ini, itu keren sih. Ini benar-benar modern sekali sih. Enggak, ya memang kita bisa merasakan desa tapi ini keren banget gitu. Semua konsep jendelanya itu benar-benar ala desa gitu. Pokoknya keren deh, kalau kamu kesini itu pasti nggak akan terlupakan. Makanya saya sempat videokan semua tipe kamar, memang nggak akan pernah terlupakan. Yuk kita sekarang cek ya, seperti apa jacuzzi yang ada di belakang. Nah, wah ini sama ya, jalannya agak ke belakang villa. Tapi yang penting kan kita punya jacuzzi ya. Ini seru banget lah untuk kita ngangetin tubuh pada waktu malam ya, terutama pada waktu musim hujan. Wah ini keren banget kalau kamu bisa ngangetin badan di sini. Nah ini dia, persis di sebelah. Ini juga baru dibangun untuk villa residence. Wah lagi dibersihkan ya. Ini dia. Ya memang secara ukuran sama semua sih ya, tapi again ini 24 jam. Ayo kita sekarang explore menuju ke persawahan yang ada di sebelah. Ini keren banget nih persawahannya. Nah ini kita jalan dari village residence ya, yang tadi kita sudah ceritakan ke kamu di kamar yang pertama, villa yang pertama. Nah inilah penampakan dari persawahan yang ada di sebelahnya. Disediakan saung-saung dan juga sangat bagus sekali. Nah ini dari village resident, kita kalau melihat dari ketinggian itu seperti ini bagusnya. Ini kalau pagi, aduh bagusnya minta ampun. Keren banget, apalagi ada saung-saung itu, kamu bisa mendinginkan badan di situ sambil menikmati udara bersih ala-ala desa. Dan juga ada di tengah hutan seperti ini. Dan juga kayak nggak ada serangga yang mengganggu banget gitu loh. Kamu lihat ini, gimana? Ini desanya tuh terawat banget. Jadi saya ngerasa kayak saya tuh pulang kampung ke sini. Benar-benar sih namanya dusun desa ya. Ini memang disediakan karambol. Wah, aduh ini sudah lama saya pengen main ini. Ini keren banget. Di mana sih ada hotel yang bisa menyediakan karambol kalau nggak dusun bambu seperti ini ya? Ada kerbaunya. Jadi keren banget ya. Kita sambil main karambol, ada di saung, ada juga kerbaunya, dan juga ada yang menjaga di situ. Jadi kurang apa lagi kalau kamu nggak kesini seperti ala desa. Wah ini memang benar-benar perfect lah kalau pengen menikmati semua pemandangan desa ya. Nggak perlu pulang kampung, nggak boleh ya, harus pulang kampung ya untuk ketemu sama ibu bapak di sana ya. Nah sekarang kita mau explore ya sebentar ke glamping nih, karena kita penasaran. Katanya di sini ada glamping, tapi letaknya cukup jauh ya dari tempat kita menginap di villa yang tadi. Nah kita naik ke atas ini menggunakan mobil, jadi tempatnya agak jauh, jadi kamu bisa request bagi car juga untuk menuju ke tempat ini. Nah ini kita sudah sampai di parkiran yang ada di tempat glamping, baik glamping yang one deck ataupun yang glamping untuk two decks. Nah sekarang ini tempat parkirnya ya cukup luas ya.
Nah, sekarang kita coba turun menuju ke tempatnya dari glamping itu sendiri. Ini nggak perlu takut ada tangga begini karena kamu bisa menggunakan akses jalan aspal itu menurun, nggak ada tangga, jadi kamu bisa gunakan untuk kursi roda ya. Wah, itu di situ ada monyet loh. Jadi memang informasi dari reception sih, memang kadangkala ada monyet di sini. Jadi ada guidance-nya supaya kamu tetap aman staycation di glamping ini, tetapi nggak akan diganggu sama monyet kok, karena monyetnya di sini Cina-Cina. Jadi jangan takut sama monyet yang ada di sini. Justru ini jadi atraksi yang sangat-sangat unik ya. Karena di mana lagi kamu masa harus ke Bali, tapi kamu cukup di sini kamu bisa melihat ada monyet-monyet berkeliaran di tengah-tengah hutan seperti ini. Nah, ini dia glampingnya. Wah, seperti apa ya dalamnya? Wah, di dalamnya ada 3 matras sudah dirapikan. Wah, sangat bagus ya. Itu juga ada curtainnya supaya mungkin nggak digigit serangga gitu ya. Sama ya, ada juga minyaknya, ada juga, wah ini mewah juga ya secara glamping ya. Kalau dan nggak perlu takut sama kepanasan ya, karena di atasnya itu ada pohon gitu. Jadi udah pasti baik siang ataupun malam itu juga tetap dingin gitu. Wah, tempat minumnya juga ala-ala warung gitu ya, keren sih ya. Nah ini dia. Nah ini rate-nya kurang lebih 2 jutaan ini ya. Tergantung kamu mau weekday atau mau weekend, itu harganya bisa berubah. Nah ini dia wastafelnya, dan juga ini tempat untuk makannya ada di sebelah kiri. Nah kita coba, kalau kamu bayangkan makan di sini di alam bebas seperti ini sih memang enak ya. Nah kita turun ya, kita mau cek, ternyata sayangnya toiletnya, kamar mandinya itu ada di bawah gitu. Nah ini dia kamar mandinya. Jadi kamar mandinya sih bersih banget dan juga cukup bagus lah ya untuk ukuran glamping. Tuh ya, nggak kecil, nggak jorok, cukup bagus. Nah ini kita sudah kembali ke kamar. Nah ini kondisi malam hari ya. Oke, di malam hari kira-kira apa sih aktivitas yang kita bisa lakukan ya? Nanti setelah ini kamu akan tahu, oke? Tapi kita mau explore dulu nih di Village Residence ini. Seperti apa sih penerangan yang ada di dalam Village Residence ini? Tuh ya. Secara teras tetap terang ya. Jadi kamu bisa nyaman sekali untuk berdingin ria di luar, di teras ala rumah Sidul nih, dengan menggunakan lesehan seperti ini. Ada mejanya, jadi kamu bisa sambil makan juga di situ, bisa sambil kerja juga di situ. Jadi keren deh. Jadi ini benar-benar feel-nya kalau kita cobain makan ya. Nah nanti kamu akan dengerin nih reviewnya. Gimana kalau kita cobain makan sambil nonton TV sambil lesehan seperti itu? Wah pastinya seru ya pada waktu malam. Nah ini kita sudah pesan di restoran Purbasari, dan memang cepet banget sih ya datangnya ya. Nah memang kita nggak pesan terlalu banyak, tetapi worth it lah. Ini yang kita pesan memang sudah cukup mengenyangkan kita sambil nonton TV di depan. Nah sambil kamu lihat penerangannya di dalam living room itu seperti ini. Kerasa gelap nggak menurut kamu? Menurut saya sih ini terang banget. Ini desa tapi kayak nggak ada redup-redupnya gitu ya. Lampunya itu benar-benar maksimal gitu di segala sisi. Saya kagum sih sama yang merancang ini ya, karena penerangannya maksimal di segala sisi. Dan ketika pintu dibuka pun itu kayak nggak ada nyamuk, kayak nggak ada serangga yang menyerang gitu ya. Jadi benar-benar nyaman. Dan ini di dalam kamar pun juga penerangannya sangat bagus pada waktu malam hari. Ini sama ya untuk villa-villa yang lain juga sama, penerangannya diatur sama seperti ini. Jadi saya hanya review untuk yang kamar ini aja ya, karena penerangannya kurang lebih sama seperti ini. Tuh kamu lihat ya, disediakan semua peralatan untuk kamu bisa aman selama kamu beristirahat di dalam. Nah ini kurang biasa manisnya ya, itu sudah disediakan juga harganya. Kamu bisa pesan di restoran Purbasari. Kalau saya sih lebih suka ya untuk pesan di restoran Purbasari. Nanti kamu tahu deh, dari segi perbedaan harga saya lebih suka pesan langsung di restoran daripada harus pesan melalui telepon di dalam kamar. Yuk setelah ini kamu lihat ya seperti apa perbedaannya, karena saya langsung menyediakan 2 macam menu ini. Nah ini menu yang sebelah kiri itu
adalah menu yang ada di dalam kamar gitu. Nah seperti ini menunya. Kamu stop aja ya videonya ya kalau kamu pengen ngeliat lebih jelas. Nah ini sekarang kita bandingkan. Kalau di restoran Purbasari itu ternyata menunya itu ya lebih murah sih ya. Saya lebih suka langsung di restoran Purbasarinya. Pada waktu tadi saya jalan, saya langsung pesan aja makanan di sana. Ternyata bisa langsung untuk dikirim ke kamar. Jadi enak ya. Jadi kamu nggak perlu repot untuk harus paling enak memang makan sama keluarga begini, suasana pedesaan. Oke, nih pisang gorengnya. Oke, ini kita coba dulu pisang gorengnya. Mantap pisang gorengnya. Yang ini batagornya. Nggak, kita cotol aja ya. Batagornya juga mantap ya. Impossible. Mantap banget batagornya. Dan ini bumbunya. Bakwan gorengnya. Wah, ini bakwan goreng. Ini bumbu kacang juga loh. Ini bakwan goreng. Enak juga bakwan goreng. Mantap. Legendary. Gurame goreng. Asam manis. Ikannya fresh banget. Mantap. Unstoppable. Enak deh makanannya yang ada di restoran Purbasari. Saya kasih nilai 7. Ya, enak makanannya enak. Cuman harganya mahal. Nah, sekarang kita explore ya activity yang ada di dalam malam hari. Jadi sebelumnya sorry dulu nih ya kalau memang ini resolusinya jadi kurang bagus ya. Tapi ini memang rada-rada gelap sih ya. Tapi menurut saya sih saya sangat suka ya karena penerangannya tuh fokus di beberapa sudut gitu. Nah, kita lihat ini dia penyalaan api unggun. Jadi setiap kamar pasti akan memiliki fasilitas seperti ini dan itu free. Sudah termasuk untuk api unggun dan juga harga kamar sudah termasuk untuk barbeque-nya juga. Terutama untuk jagung dan juga ronde dan wedang jahe sudah disediakan di sini. Tuh ya, gimana? Kamu benar-benar merasakan suasana desa ya sambil ada api unggunnya, merasakan dingin. Nah, kita coba sedikit explore pada waktu malam hari itu penerangannya menurut saya sih cukup bagus ya. Memang nggak terlalu terang di segala sisi. Kalau terlalu terang nanti jadinya jelek ya. Jadi inilah suasana malam hari pada waktu kamu jalan di semua sisi-sisi villa. Itu jalannya kurang lebih seperti ini. Jadi keren lah ya. Bisa merasakan malam yang tenang, malam yang sejuk seperti ini sambil kita ditemani oleh jagung bakar. Jadi dibakarin ya sama tugasnya. Kita nyobain jagung bakar sambil ada api unggun. Seru banget nih. Manis lagi. Jagungnya manis banget. Nah sekarang kita sambil explore juga ya bagian saung di arah persawahan itu seperti apa bentarnya. Wih bagus juga. Wah seru juga ya kalau kita mau sambil bercengkrama ya sama anak-anak sama keluarga di sini, atau kamu mau ngobrol serius nih sama pasangan tuh di sini nih, mau melamar ya di sini nih. Jadi benar-benar romantis. Tuh ya, ada permainannya juga. Disediakan bantal guling itu loh yang saya sangat suka ya. Dan itu tidak berdebu, besi semua. Saya kira tempat terbuka seperti ini tuh biasanya ada debunya gitu, dan ini nggak ada debunya. Jadi sorry, kamu bisa pakai untuk tidur juga di situ. Jadi saya sempat ketiduran ya di sini ya, karena saking nyamannya itu. Dan itu gate masuknya yang tadi kamu lihat. Penerangan jalan menurut saya sangat bagus ya. Jadi nggak ada area-area gelap gitu. Jadi kamu aman sekali untuk jalan di tempat seperti ini. Nah malamnya kita minta tambahan bantal sama selimut itu diberikan. Jadi pas nih bisa buat tidur di ruang keluarga. Oke, sekarang suhu udara bagaimana nih? Ya, pukul 2 pagi makin lama makin dingin ya, 17 derajat. Selamat pagi, happy traveler. Oke, sekarang kita mau menikmati pagi yang sangat sejuk dan indah ini. Wah, suhu udaranya 16 derajat dan ini cuacanya tidak hujan. Wah, kalau kamu menikmati pagi seperti ini gimana menurut kamu? Ini beneran ya, ini ada di Dusun Bambu, pemandangan seperti ini sangat indah sekali.
rasanya nggak pengen pulang sih memang. Memang harganya mahal, tapi worth it kalau kamu bisa dapetin ekosistem persawahan pedesaan seperti ini. Benar-benar asri, benar-benar damai, nggak ada kerusakan kayak hutan-hutan yang ditebang gitu ya. Ini benar-benar kayak utuh banget gitu ya, dari satu sisi ke sisi yang lain gitu. Dan kalau kamu melihat ya, menyusuri jalan yang ada di sekitar villa-villa, yuk sekarang kita lihat ya seperti apa pemandangan pagi. Benar-benar semuanya pada masih tidur semua. Traverit sudah bangun untuk membahas ini, karena ini kejadian yang sangat unik. Kamu bisa melihat ya, matahari belum terlalu banyak bersinar, tetapi kita bisa melihat syahdunya, nuansa alamnya yang ada di sini itu benar-benar damai sekali, tenang sekali, asri sekali. Ini adalah the best performance villa termewah ala desa yang pernah saya kunjungi di Indonesia. Jadi keren banget sih ya. Saya benar-benar nyaman banget di sini. Nggak nyesel sih, memang saya spend uang memang cukup mahal di sini, tetapi I love it gitu. I've got all yang saya butuhkan di sini untuk ketenangan dan juga untuk refreshing ala-ala desa. Jadi keren banget ya kalau kamu bisa menikmati di sini. Kampung Layung tuh namanya ya. Jadi kamu bisa langsung pergi ke sini untuk menikmati suasana seperti ini. Kita sekarang breakfast ya. Ayo, seperti apa nih breakfastnya? Seperti biasa kita pasti diantar oleh bagicar. Sepuasnya deh, kamu pergi kemana juga pasti diantar tuh sama bagicar ya. Dan kamu nggak usah naik menggunakan tangga ini juga bisa, karena ada jalur khusus untuk kursi roda, yaitu menggunakan jalur naik. Nah, ini ya jalur naik juga ya, nggak perlu tangga, jadi cukup nyaman kok untuk penyandang disabilitas. Kita ke restoran Burangrang. Nah, seperti ini nih restorannya. Disinilah tempat breakfastnya. Ayo, sekarang, di sini ada meja untuk mesin jahitnya kecil banget ya. Memang model-model jadul ya, kayak miniatur gitu ya, tapi keren sih. Di bawahnya ini ada angklung nih, tapi nggak boleh dimainin ya, karena memang untuk pajangan aja gitu ya. Nah, sekarang kita coba cek. Wah, atasnya itu nuansa angklung ya. Jadi nggak kerasa mewah, tapi modern banget ala desa gitu ya. Memang kental banget sama ala-ala pedesaan. Ini saya mengagumi sama konsep pedesaan yang ada di sini. Semua konsep kayu-kayunya, semua lantainya keren banget. Pemandangannya juga bagus seperti ini. Wow, itu Danau Purbasari. Sebelahnya itu ada restoran Purbasari. Nah, kalau kamu mau makan langsung di Burangrang, ini menunya. Kamu bisa kapanpun pesen, juga bisa langsung dikirim ke kamar juga bisa. Tapi saya sih lebih suka yang restoran Purbasari ya. Tapi oke lah, di sini kamu bisa menemukan tipe-tipe lain dari makanan, termasuk Chinese food juga ada di sini. Dan bukanya sampai jam 10 malam. Jadi ini penampakannya, dan ini seringkali dipakai oleh kantoran ya, oleh corporate untuk mengadakan acara di sini. Dan ini rame banget tuh, kamu lihat ada speakernya ya. Tadi malam rame banget karena dipakai untuk acara kantoran ya. Wah, bagus banget sih memang ya secara desain ya. Saya sangat suka ya sama ala-ala desanya, batu-batuan di sebelah kiri kanan dinding gitu ya. Itu bagus banget menurut saya. Ya, kita sekarang lihat ya suasana dari breakfastnya itu seperti apa. Nah, ini suasana dari breakfastnya. Jadi memang terkesan outdoornya itu nggak setengah-setengah ya. Memang cukup nyaman, nggak panas, pemandangannya juga bagus seperti ini. Jadi memang kalau kesini sih ya sama keluarga enak juga ya. Tapi kamu bisa pilih ya, kamu mau sarapan di sini atau kamu mau sarapan di saung, di persawahan, itu juga bisa. Jadi benar-benar kamu mau pilih yang mana sesuai kenyamanan kamu. Kalau saya sih lebih suka saya langsung sarapan di Burangrang karena makanannya pasti lebih banyak di sini daripada dibawain ke saung ya. Sambil saya menikmati suasana yang beda lagi lah di restoran Burangrang. Jadi saya lebih cocok di sini gitu. Nah, ini tempatnya dari meja makannya, kursi-kursinya. Nah, semua peralatan makanan tuh disimpan di dalam lemari UV. Jadi sangat-sangat dijaga kebersihannya. Bagus banget, appreciate banget ya untuk menjaga kebersihan seperti itu ya.
Nah, sekarang ini ya, bagaimana peletakan makanan yang ada di restoran Burangrang itu seperti ini. Jadi ya memang kayak nggak terlalu banyak variasi, tetapi rasanya sih nanti akan dibahas ya setelah ini ya. Menurut saya sih apa yang sangat dibutuhkan sama perut pada waktu lapar di pagi hari itu disediakan di sini. Jadi walaupun variasi nggak terlalu banyak, oke lah, cukup mengenyangkan pada waktu kita makan ya. Dan setelah ini kita akan bahas ya. Nah, ini stasiun omeletnya. Kamu bisa langsung request, gini-gini ada omelet loh ya. Ini dia nasi gorengnya, selalu ada di semua hotel yang saya kunjungi. Nah, ini mie goreng yang baru aja jadi. Wah, langsung seperti ini ya. Giler. Nah, ini pakcoy garlic ya, sayurannya yang bisa kamu makan. Dan ini asam manis dori. Nah, ini ayam lada hitamnya. Ada kerupuknya ya, lengkap ya. Ada saus sambelnya juga. Ini tempat roti-rotinya, ada juga pemanggangnya. Ini juga aneka roti-rotian, ada croissantnya juga. Itu croissantnya ada isinya loh, bukan cuma croissant begitu doang. Ini roti coklat, dalamnya juga ada isinya. Nah, ini bubur ayam, nggak ketinggalan, di sini juga ada bubur ayam sama toppingnya itu di sebelahnya itu. Nah, ini dia toppingnya, lengkap loh ya. Jadi ya oke lah. Ya, ini lontong opor ayam. Wah, masih panas ya. Wah, ini kamu nanti dengerin sendiri deh gimana rasanya ya. Semua makanan yang ada di sini karena akan direview secara khusus oleh Travelers. Nah, ini lontongnya, ini ada sosisnya, ada kentangnya juga. Wah, lengkap nih. Nih, salad-saladnya ya. Oke, ini minumannya. Setelah ini kita Kosnya ya. Nah, ini gorengnya lumayan lah ya, not bad lah. Kita cobain ikannya ya. Ini namanya ikan dori. Saus asam manis, ada pedas-pedasnya dikit tapi enak sekali. Ini ayamnya, ayam lada hitam tapi enak juga. Nah, sekarang kita cobain nasi gorengnya ya. Nasi gorengnya biasa lah menurut saya, tapi not bad. Ini opor nih. Ada ayamnya juga ya, very nice. Opor ayamnya enak, mantap. Rotinya ini ya, croissant, mantap, empuk sekali, fresh, very fresh. Sekarang ininya ya, enak, rotinya enak. Nah, ini roti coklatnya ya. Coklatnya ada di bawah loh, tapi enak loh, empuk, very nice. Puding enak banget. Buahnya udah dibuatin kayak gini ya, mantap ya, lumayan manis ya. Ini melon, enak, buahnya seger lah ya. Secara breakfast saya kasih nilai 7. Saya kasih nilai 7 karena ini breakfastnya ada di pinggir danau Purbasari, jadi pemandangannya bagus banget dan udaranya dingin. Dan juga memang macam makanannya nggak terlalu banyak, nggak terlalu bervariasi, tetapi ya saya ngeliat sih roti-rotinya dan juga makanannya not bad, enak, cocok. Nah, setelah makan, ayo ini mapnya, kita mau melakukan aktivitas yang ada di dalam Dusun Bambu. Ini wahananya cukup banyak ya secara activity ya, ada Wi-Slide. Tapi kamu kalau staycation di villa, kamu bisa dapetin free ya untuk Wi-Slide sama naik sampan tuh, itu free. Tapi untuk go-kart sama water coaster itu bayar ya. Oke, setelah ini kita akan explore ya satu-satu semua activity itu ya. Nah, pertama kita mau naik buggy car nih, karena di sini khusus untuk yang menginap ya di villa itu bisa dapetin fasilitas buggy car itu secara
gratis dan juga sepuasnya ya. Nah, kamu bisa jalan-jalan keliling satu dusun bambu nih ya, dan itu disediakan bodyguard khusus untuk kamu yang menginap. Nah, ini tempatnya bumper boat ya tadi ya. Kamu bisa berhenti juga di situ. Nanti kamu pulangnya juga bisa jalan kaki, tapi lumayan jauh juga sih ya, karena ini gede banget sih. Sambil tempatnya itu juga naik gitu ke atas ya. Jadi lumayan pegel juga ya kalau jalan kaki sih memang. Tapi nikmati aja lah, karena ini kan wahananya cukup besar ya. Nah, ini kebetulan aja kita naik bodyguard, jadi nyaman juga sih. Kita mau jalan-jalan di sore hari, sunset itu oke juga seperti ini. Nah, gimana? Seru ya kalau kita naik bodyguard sama anak-anak ya. Sambil kalau kamu mau stop juga bisa. Tapi kita mau keliling aja nih naik bodyguard sepuasnya soalnya. Nah, sekarang kita pergi ke tempatnya restoran Purbasari yang ada danau di tengah-tengahnya ini, seperti ini. Oh, keren ya. Jadi ini memang salah satu daya tarik yang ada di Dusun Bambu ya. Dan ini bukanya dari jam 10 sampai pukul 8 malam. Nah, khusus untuk sampannya itu hanya buka sampai pukul 5 sore. Nah, kamu lihat itu ada ikan-ikannya juga ya. Jadi keren sih memang secara danau yang ada di sini ya. Jadi kalau kamu kesini wajib sih untuk naik sampan seperti yang nanti saya akan ceritain ke kamu setelah ini. Happy Traveler, ini namanya Danau Purbasari. Karena Danau Purbasari ini dikelilingi oleh restoran-restoran saung-saung yang ada di Purbasari juga. Tuh lihat ya. Jadi kalau kamu makan di sini, itu kamu bisa lihat ada pemandangan danau secara langsung di sini. Oke. Nah, kita lagi sunset tapi sambil melihat yang ada di Danau Purbasari ini. Sambil kasih makan ikan seperti yang dipegang. Tuh, ya kan? Happy Traveler. Mari kita sekarang mendayung di atas sampan ciri khas dari Dusun Bambu. Nah, jadi mumpung ini sunset, kita bisa langsung keliling. Kita sambil menikmati danau yang tidak terlalu besar, tetapi di sini seru sekali karena kita bisa menikmati dinginnya udara. Gimana Kevin? Suka naik kapal? Suka. Ya ampun Kevin. Tuh, Kevinnya naik kapal. Oke, Pak, kita makan ikan. Tuh, kasih makan ikan katanya Kevin. Pak, kita sampai, Pak. Oke, kita ke kambing-kambing yuk. Tuh, kambing depan tuh. Oke. Oh, ke kambing itu. Wah. Aduh, maaf. Jadi gimana? Kamu bisa ngerasain nggak serunya naik sampan ya seperti itu ya? Pokoknya nggak nyesel deh kalau kamu naik sampan ke situ. Wah, sama anak-anak tuh seru banget sih. Memang harganya nggak terlalu mahal, tapi sebentarnya itu loh ya, bikin kita harus nambah lagi biaya gitu untuk nambah 15 menit lagi. Oke, sekarang kita mau menuju ke wahana lain yang juga nggak kalah serunya ini ya, karena di sini memang gede banget ya secara lahan ya. Jadi kita mau coba dulu nih ya area playground yang ada wishlet-nya. Nah, penampakannya itu seperti ini. Wah, ini anak-anak sudah langsung nyobain ya. Tuh ya, memang nggak terlalu kenceng ya. Tuh ya. Jadi mungkin kurang licin kali ya. Saya sih ngerasanya kayak kurang kenceng aja gitu. Nah, jadi bisa sampai kalau kamu beratnya itu mungkin terlalu ringan kali ya. Makanya jadinya lambat gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu bisa sama anak-anak itu juga akan lebih berat, akan lebih kenceng gitu ya. Nah, nggak terlalu panjang sih menurut saya wishlet-nya. Tapi ya cukup oke lah untuk membuat kamu happy di sini ya. Nah, ini kalau penampakan dari atas itu ternyata ada juga playground di sisi yang lain. Itu ada kayak kamu main di apa tuh ya, kayak yang hijau-hijau itu rumah-rumahan gitu ya. Nah, seperti ini. Ada kipas anginnya juga ya, biar nggak kepanasan ya para pengunjungnya ya. Nah, untuk masuk ke sini kamu bisa menggunakan tiket khusus ya. Dan tadi sudah disebutkan harganya. Nah, permainannya kurang lebih seperti ini. Ada bola-bola ya, 75.000 per orang, tapi ya menurut saya sih kamu bisa seharian sih di sini.
Nah, ini dia. Kamu bisa duduk-duduk juga di sana. Gimana? Kamu ngerasanya kayak di mana ini? Tapi lumayan lah ya untuk wahana yang diisi dengan permainan seperti ini membuat kita nggak bosen ya. Sekarang kita explore ya bagian atas ya. Karena kabarnya di situ ada water coaster nih, tapi tempatnya cukup tinggi, jadi cukup capek juga kalau kamu menuju ke sana menggunakan kaki ya. Karena ini jalannya menanjak tuh kalau kamu lihat ke sana ya. Nah, ini menggunakan drone untuk menuju ke atas itu kamu lihat tinggi juga gitu ya. Nah, inilah tempatnya dari water coaster ya. Kita lihat dulu secara treknya itu sepanjang apa. Dan ini memang permainan yang baru selesai dibangun sih ya. Jadi memang secara trek itu berkelak-kelok. Nah, juga langsung menuju ke area playground untuk ujungnya. Nah, kamu lihat ya. Jadi memang berkelok-kelok, memang bikin adrenalinnya itu ya di sana itu pada saat beloknya itu ya. Nah, tuh lihat ya. Kamu bisa lihat ternyata ujungnya itu ada di sebelah playground yang tadi kamu lihat. Jadi cukup panjang sih secara water coaster ini punya trek, sehingga ya kalau kamu bayar di sini ya oke, kamu coba aja ya. Finishnya ada di sana itu. Nah, untuk pergi ke water coaster kamu bisa menggunakan buggy car, jadi nggak perlu capek-capek sambil kamu menikmati dusun bambu kan ya. Jadi seru kan, sama anak-anak pakai buggy car kamu pergi ke sini. Dan tenang aja, buggy car itu selalu banyak tersedia kok. Tapi ya gitu, kadangkala ngantri ya bagi car itu ya. Nah, ini water coasternya, tarif naiknya lumayan juga ya. Nah, ini bannya, kamu juga sudah bayar termasuk sudah ada plastiknya tuh. Nah, ini antriannya luar biasa kalau weekend antriannya. Nah, ini loketnya untuk kamu bisa beli. Nah, ayo kita cobain ya water coaster itu seperti apa ya. Nah, ini dia. Nah, jadi langsung dikeluarin airnya gitu ya. Nah, ini penampakannya ya. Bisa ternyata bertiga juga loh ya kayak gitu ya. Tuh ya. Jadi keren sih. Jadi lebih keras aja gitu kalau kamu bisa gabung 3 pelampung sekaligus, itu bisa kenceng juga gitu. Nah, seperti ini ya experience-nya water coaster ya. Wah, jadi ya lumayan lah ya untuk bikin kamu happy. Cuman menurut saya sih kemahalan ya, karena pada kenyataannya memang ini masih cukup lambat. Kayaknya sih kurang air ya. Itu. Nah, seperti ini ya penampakannya ya pada saat kamu ada di ujung ya. Gimana? Seru nggak menurut kamu water coaster? Ya kamu cobain sendiri aja ke sini ya. Tapi kurang lebih experience-nya seperti itu. Nah, ini salah satu yang kita coba juga, bumper boat. Ini untuk anak-anak ya. Ada banyak bumper boat di sini. Itu tarifnya 25.000 untuk 15 menit. Nah, kamu bisa pilih warna apa yang cocok buat kamu. Dan seperti ini penampakannya. Memang pakai mesin ya. Jadi ya kayak bongkar aja gitu, cuman ada di atas air gitu ya. Nah, sekarang kita coba explore area go-kart nih. Go-kart itu ternyata ada di dekat Galeri Flora. Nah, treknya ya sebenarnya nggak terlalu panjang sih treknya ya. Ini kayaknya sih taman tapi dibuat area go-kart itu ya. Jadinya nggak terlalu panjang secara area go-kart. Nah, kamu juga bisa langsung menuju ke area go-kart itu dari pintu masuk utama ya. Nah, dari area utama ini ya, di alun-alun ini ya, itu yang biasanya tempat nongkrongnya dari semua buggy car itu biasanya di sini. Jadi gitu ya.
penampakan dan juga suara dari sinden gitu ya yang lagi nyanyi. Sambil kita menuju ke area go-kart, kamu bisa menemukan pertunjukan-pertunjukan desa seperti itu. Kangen sih ya, bagus banget ya. Ada bonekanya dan juga ada sindennya, itu keren. Oke, ini tiket go-kartnya itu 100.000 untuk yang mau gabung ya, itu selama 10 menit ya. Atau 70.000 kalau misalkan sendirian. Di sini kamu juga bisa sewa e-scooter yang seperti yang kamu lihat itu. Nah, ini area loket dari go-kartnya. Ini peraturan untuk naik go-kartnya seperti apa. Sekarang kita jalan menuju ke Little Zoo ya. Karena di sini ternyata ada beberapa feeding animal. Nah, ini tempat untuk foto. Kamu bisa pergi ke sini untuk bisa foto dan juga ada beberapa burung tuh yang sedang standby itu ya. Jadi ini ada di taman juga ya. Jadi kamu nggak akan kepanasan sih karena memang banyak pohon-pohonnya. Nah, ini tempatnya untuk rabbit. Kamu bisa feeding, ini kayak marmut gitu ya. Nah, kamu bisa beli pakannya 20.000 ya. Jadi kamu bisa menggunakan pakan itu untuk feeding rabbit seperti ini. Ataupun nanti kamu bisa menemukan ada domba ya. Tapi rabbitnya cukup besar-besar loh di sini. Ini makmur ya rabbitnya. Nuh, kamu lihat seperti ini ya. Ini rabbitnya cukup besar loh. Dan juga makan terus gitu. Jadi nggak pernah kenyang gitu ya. Nah, ini rumah-rumahnya rabbit ya kalau kamu lihat dari sisi atas. Nah, ke ujung dikit itu ada domba. Menggunakan pakan yang tadi kamu beli 20.000, itu kamu bisa berikan juga ke domba seperti ini. Ini dia domba-dombanya. Pasti lapar deh. Kalau kamu bawa makanan ke sini pasti diserbu sama mereka ya. Jadi kamu juga bisa kasih makan domba dan juga kamu bisa nangkep ikan nih di sini sekarang. Lihat ini ya. Memang kreatif ya membuat acara-acara seperti ini gitu. Nah, ikannya sih kecil-kecil tapi dimasukin ke dalam wadah gitu ya. Nah, ini tempat loketnya. Kamu bisa langsung pergi ke sana untuk beli semua makanannya, oke? Gimana? Ini Little Zoo-nya seperti ini penampakannya. Oke, sekarang kita review tempat kulinernya yang ada di dalam dusun bambu. Seperti apa? Supaya pada saat kamu sudah lapar, kamu bisa pergi ke area-area ini nih. Ada restoran Purbasari, ada Lembur Urang, ada Lutung Kasarung, ada juga ya food courtnya juga. Nanti kamu cek ya setelah ini ya. Nah, kita pergi dulu ke restoran Lembur Urang. Ini tempatnya rada di atas. Jadi kamu kalau kesini, kamu bisa naik bagikar ya. Tapi pemandangannya bagus. Yuk, tapi jangan takut tangga ya, karena di situ juga ada jalur khususnya untuk kursi roda. Jadi jangan khawatir. Jadi rasanya tuh damai banget ya dengerin lagu-lagu pedesaan seperti yang tadi dinyanyikan oleh bapak-bapak tadi ya, menggunakan suling. Itu keren banget lah pokoknya. Saya suka banget dengerin damai gitu loh ya. Nah, oke, sekarang kita jalan ini ya menuju ke area restoran Lembur Urang ini. Ada beberapa kios yang memang nggak tahu kenapa kok ada banyak yang tutup ya, kecuali yang ada es krim lilin ini ya. Oke, sekarang kita naik ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini ya penampakannya ya. Nah, ini tempat untuk pembuatan minuman deh. Ramah semua ya, petugas-petugasnya itu kalau ketemu sama kita tuh selalu tersenyum gitu ya. Nah, lihat nih kalau kamu lihat pemandangan di bawah ya, karena memang restoran Purbasari ini cukup tinggi juga. Tuh ada kayak sungai-sungai kecilnya.
Nah, ini ada tempat untuk bisa foto-foto kali ya di sini ya. Pemandangannya sih memang bagus ya. Kalau lihat bentuk-bentuk saungnya yang ada di restoran Lembur Urang ini bagus juga sih ya. Nah, pemandangannya seperti ini. Keren sih. Ini kalau mendung atau menjelang hujan ini udaranya dingin banget karena kebetulan aja ini siang. Nah, restoran Lembur Urang ini menjual juga makanan-makanan khas Jawa juga. Kamu bisa lihat menu makanan yang ada di sini, ada paket-paketnya juga. Nah, nanti kamu pesan, kamu bisa langsung makan di dalam saung-saung yang ada di sebelah kanan ini yang sudah ditunjukin. Seru lah ya, karena saung ini punya pemandangan yang unik gitu. Nih coba ya, kita lihat ya pemandangan dari saung itu seperti apa ya. Tuh, lihat tuh pemandangannya indah seperti ini. Seru nggak kalau kamu makan sambil punya pemandangan seperti ini? Tapi kalau saya sih lebih favorit restoran yang Danau Purbasari itu ya. Karena itu kayak gimana gitu ya, ada air-airnya tuh keren banget sih memang. Yuk sekarang kita menuju ke tempat kuliner lainnya nih. Di sini sebelahnya playground itu ada kios makanan kecil. Jadi kalau kamu yang ada di area playground, kamu mau beli makanan, kamu juga bisa ke area di sini. Di sini ada tempat untuk membeli makanan juga. Nah, ada meja-mejanya, ya kecil sih meja-mejanya ya, seringkali penuh ditempatin orang. Tapi petugasnya sih menurut saya sih sangat sedikit ya yang memberesin makanan-makanan yang ada di sini gitu ya. Nah, ini makanannya yang kamu bisa beli sambil kamu cari tempat, nggak hanya di area sini ya, tapi juga di area taman di bawahnya ini juga ada. Nah, sekarang kita menuju ke food court yang lebih besar lagi nih. Ini ada di sebelahnya go-kart ya. Di area go-kart itu ada food court seperti ini. Nah, menurut saya sih ini lebih besar ya, karena makanannya juga atau tempat-tempat kiosnya juga lebih besar gitu ya. Lebih minimalis juga gitu ya. Nah, ini ada beberapa menu makanan yang kamu bisa cek ya, sehingga pada waktu kamu kesini kamu bisa estimasi kira-kira mau pesan makan apa nih di sini. Kira-kira penampakan makanannya seperti apa ya? Seperti ini. Kios-kios makanannya kamu bisa langsung antri, kamu bisa langsung beli di sini. Ada kopi juga. Ya, lengkap lah ya. Sambil kamu bisa duduk-duduk ada di depan kios ini. Jadi ada dimsum juga loh. Ya, ada Chinese food juga, banyak juga di sini dijual. Ada roti bakar juga. Nah, gimana? Ini tempatnya kopi juga ya. Cukup banyak kopi di sini. Nah, ini tempatnya jajanan-jajanan maupun makanan-makanan rakyat ya. Ada sate, ada bakso, ada kue cupit. Ada juga di sini. Lengkap ya. Nah, kebetulan saya belinya kue cupit nih. Enak banget kue cupitnya. Saya pikir biasa aja gitu ya, tapi setelah dicobain enak banget sih. Nagih, saya sampai beli lagi di sini. Nah, ini apa ini ya namanya ya? Saya lupa namanya. Nah, jadi ada banyak juga kios-kios di sebelahnya. Ada hotdog, kemudian ada rujak juga ada loh, ada tahu gejrot juga tadi. Kemudian ada bakso, siomay, ada juga batagor. Nah, ini tempat kasirnya. Jadi kamu harus bayar dulu. Baru nanti langsung dikasih kertas struknya ke petugas, nanti langsung dibuatin makanan untuk kamu. Nah, ini tempat makannya ya. Kamu bisa makan di luar, kamu juga bisa makan di dalam seperti ini. Jadi tempatnya cukup banyak nih untuk bisa makan ya, sambil menikmati flora yang ada di dalam gedung galeri flora ini. Nah, ada banyak barang-barang seperti ini ya. Jadi sambil kamu melihat tadi ada food court makanan, di sini juga ternyata banyak sekali dijual tanaman-tanaman yang mungkin kamu cocok sama tanaman itu, kamu bisa bawa pulang nih. Jadi ini sekaligus ini pameran tanaman gitu ya. Memang dusun bambu itu kental banget ya sama tanaman-tanamannya ya. Nah, ini jajanan pasar. Jajanan pasar yang keren nih. Udah kangen nih lama nggak makanan ini, kamu bisa beli di sini. Nah, ini produk-produk makanan
karya dari UKM. UKM kita harus terus berkembang ya. Jadi bisa langsung menghasilkan produksi makanan-makanan seperti ini. Waduh, bangga rasanya ya punya UKM yang bisa menghasilkan produk-produk makanan seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa diekspor juga ya, nggak hanya ada di sini. Nah itu ada juga di sebelah kiri tempat makan juga tuh, kamu bisa ngemil juga di sana, bisa juga sambil kerja karena disediakan colokan juga di sana. Nah ini kerajinan tangan ala UKM Indonesia. Wah, jadi kalau kamu mau beli kerajinan tangan ya, permainan-permainan rakyat itu ada di sini tempatnya. Nah ada kaos-kaos yang dibuat konsep secara ala-ala pedesaan gitu ya. Ada juga batik-batiknya, corak-coraknya, dan juga ya ada aksesoris-aksesoris untuk tas juga begitu loh ya, tapi ala-ala UKM gitu. Nah ini dia makanan-makanannya juga, wah pokoknya lengkap deh di sini ya. Ada banyak sekali pernak-perniknya, wah pokoknya lengkap deh. Kemudian di sini juga disediakan pot tanaman nih, tuh. Jadi kamu bisa beli untuk kamu menanam sesuatu di sana di rumah kamu. Nah ini sisi lainnya juga, jual baju-baju, jual pot juga, jual mainan anak, jual kaos-kaos juga. Ya seperti itulah ya penampakan yang ada di dalam galeri Flora ini ya. Gimana? Itulah penampakan dari galeri Floranas dari Dusun Bambu ini ya. Oke, setelah ini kita langsung ke tempat kuliner lainnya nih. Ada batagor sama siomay ternyata, sama ada es krim ternyata di bawah. Makanya kok rame ini, ternyata ada apa ya? Jadi kamu bisa sambil makan di depan galeri ini. Ternyata ada siomay, ada juga tahu gejrot ya, ada juga ya itulah yang kamu bisa lihat tuh di daftar menu ya. Jadi benar-benar kalau kamu mau ngemil atau mau nyenek ya kamu bisa kesini juga sih. Nah ini nih ya, dapatnya seperti ini makanannya. Cuma saya nggak makan lagi sih karena udah kenyang ya. Dan itu kasirnya tuh yang kamu lihat. Cukup ngantri juga ya, memang kalau lagi lapar ya. Nah ini namanya restoran Lutung Kasarong, hanya beroperasi di weekend aja, dari jam 10 sampai jam 5 aja. Jadi sekalian karena ini weekend, kita langsung menuju ke restoran Lutung Kasarong. Ini seperti apa ya bentuk. Oh ini toiletnya ya. Unik ya, karena treknya itu ada di atas jembatan seperti ini gitu. Dan di ujung-ujung kiri kanan itu ada seperti kayak rumah pohon gitu ya. Tuh ya, kayak apa ya? Kayak kubah gitu ya. Tapi itu ada menu makanan tuh di sebelah kiri ya, kamu bisa lihat ya. Nah, jadi penampakannya kurang lebih seperti ini ya. Restoran Lutung Kasarong itu tempatnya ada di sekitar jembatan yang ada di sini. Unik sih. Cuman saya ngerasa ya, kalau kamu lihat ya, masuk ke sini ya. Ini kalau saya tanya petugas nggak terlalu dingin juga di dalam. Jadi saya kurang suka sih untuk makan di sini ya. Karena saya memang orangnya kan suka cari dingin ya. Nah, jadi tempatnya tuh unik seperti ini. Jadi kamu bisa foto-foto juga ya. Ini tempatnya ada di Lutung Kasarong. Nah, turunnya ternyata menggunakan tangga seperti ini. Waduh, kalau kamu nggak bisa turun tangga, kamu bisa menggunakan jalan yang tadi ya. Karena tadi bisa menggunakan trek jalur kursi roda. Nah, selanjutnya karena kita sudah jalan-jalan ke sana kemari, saatnya kita mau balik lagi ke kamar ya. Untuk memberikan kesimpulan staycation yang ada di Dusun Bambu. Semoga review yang kita kasih ini ke kamu bisa bermanfaat, mulai dari kamar, villa, sampai ke tempat wahana, sampai ke tempat kuliner. Saya kasih nilai 9. Happy Traveler, karena ini suasananya pedesaan banget, saya sangat nyaman banget di sini. Dan juga kayu-kayunya itu nggak bikin kita itu kayak kampungan banget gitu ya. Jadi ini kayu-kayunya itu menurut saya secara desain tuh mewah sih. Kemudian mengingatkan kita kepada pedesaan, dan juga ada AC-nya, dingin lagi. Dan juga udara pada waktu malam itu juga dingin banget. Kemudian kamu lihat ya, secara desain di dalam kamar kita ini itu bagus banget.
dan juga cahayanya itu di segala sisi itu merata gitu, jadi nggak ada yang gelap. Jadi kita tuh kayak merasa bahwa ini tuh bener-bener nyaman banget, cozy banget, minimalis banget, walaupun ada di tengah-tengah desa. Dan kalau kamu mau sedikit melihat persawahan, itu ada di sebelah kanannya Villa 304 ini. Jadi bener-bener ini tuh perfect lah kalau kamu mau menikmati keadaan desa. Nggak heran sih harganya mahal ya, tapi memang harga itu sebanding sama apa yang kamu dapetin di sini. Mulai dari snacknya, mulai dari suasana di dalam kamar, kemudian kamar mandinya, bahkan sampai dikelilingi oleh tempat wisata Dusun Bambu itu sendiri. Hebat banget. Nah, kamu lihat ya, pada saat kamu ada di sini, kamu diberikan voucher nih untuk naik sampan ya, sampan Sangkuriang. Ini untuk 2 orang dan ini free. Happy Traveler. Jadi kita dikasih gelang nih untuk bisa masuk ke dalam tempat wisatanya Dusun Bambu ya. Ini bisa dipakai untuk full day, mulai dari pagi sampai pukul 5 sore. Oke, Happy Traveler, semoga review ini bermanfaat buat kamu tentang Dusun Bambu. Dan kalau kamu bisa like, share, dan komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe, itu akan semakin bermanfaat buat kita semua di Travelrisk untuk bisa memberikan kamu update yang paling bagus, paling lengkap, supaya kamu nanti liburannya lebih happy, ya kan? Nah, gitu aja Happy Traveler, semoga kamu selalu sehat, happy, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Bye-bye. Kalau kamu mau pakai ini itu di dalam ruangan untuk tiduran, itu juga bisa ya. Aduh, udah ada yang mau ikut syuting ya. Lebah, ada lebah beracun, makanya dikasih minyak tuh di situ ya. Udah ya. Ada binatang. Sayang. Oke, Happy Travel. Kita ulangi lagi ya. Kamu bisa pakai jacuzzi. Ayo kita lihat ya jacuzzinya seperti apa ya. Ini. Sip. Happy Traveler, ada Villa Sancang juga. Ini letaknya ada di Bandung. Ini wajib deh untuk kamu cek review lengkapnya ya, karena ini salah satu villa rekomendasi dari Travelrisk yang sangat bagus dan sangat indah, yang recommended kalau kamu mau pergi ke sini dan staycation bersama dengan keluarga ya. Kamu scan QR code yang ada di sebelah kiri itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga buat kamu yang mau liburan ini. Atau kamu juga bisa setelah ini lihat gaya hotel ya, itu juga sudah Travelrisk review secara lengkap. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat kamu. Bye bye, Happy Travelers, God bless you all.
Happy Travelers, pokoknya setelah ini kamu akan melihat review kamar yang paling laris dipesan di Gaya Hotel Bandung. Saksikan setelah ini.